Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan penyaji pertama saya Safina Trimaharani, penyaji kedua rekan saya Arga Satya Pribadi, dan penyaji ketiga rekan saya Padlan Perkasa Alam. Nah, di sini kami akan membahas mengenai gaya Lorentz. Pertama, saya, Safina Trimaharani, akan menjelaskan mengenai gaya Lorentz dan definisi satu Tesla. Teman-teman, mari kita bayangkan terdapat sebuah kawat. Nah, jika kawat ini dialiri arus listrik, kemudian ditempatkan dalam medan magnet, maka tentunya kawat tersebut akan mendapatkan gaya dari magnet. Besar dan juga arah yang dialami kawat yang dialiri arus listrik tersebut dalam medan magnetnya, itulah yang kita sebut dengan hukum Lorentz. Untuk persamaannya sendiri, dapat kita lihat di sini, yaitu vektor L sama dengan I dikali vektor L dikali vektor B. Dengan F adalah gaya yang dialami kawat berarus listrik, I adalah besar arus listrik, B adalah vektor medan magnet, dan L adalah vektor panjang kawat yang dikenai medan magnet. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk menentukan arah gaya Lorentz? Nah, untuk praktik mudahnya, kita dapat mempraktekkan melalui aturan sekrup putar kanan. Bisa kita lihat di sini teman-teman untuk ilustrasinya. Terdapat vektor L, vektor F, dan juga vektor B. Apa sih maksudnya? Nah, dapat kita lihat bahwa besar vektor L sama dengan bagian panjang kawat yang dikenai medan magnet saja. Sedangkan untuk arahnya sama dengan arah arus dalam kawat. Jika kita membuat bidang datar di mana vektor L dan vektor B berada pada bidang tersebut, maka vektor gaya berarah tegak lurus bidang tersebut. Karena perkalian silang antara vektor L dan juga vektor B akan menghasilkan vektor baru yang tegak lurus. Teman-teman, untuk mempermudah, arah gaya Lorentz pun dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Ketiga komponen ini harus saling tegak lurus ya. Selanjutnya, kita akan melihat persamaan gaya Lorentz pada kawat berarus atau kawat lurus. Untuk persamaannya sendiri yaitu F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta. Dengan F adalah gaya Lorentz dalam Newton, B adalah kuat medan magnet dalam Tesla, I adalah kuat arus listrik dalam ampere, L adalah panjang kawat penghantar dalam meter, dan theta adalah sudut antara arah arus I dan juga arah medan magnet B. Teman-teman, jika kita masih bingung dan juga belum terbayang dengan apa itu gaya Lorentz, mari kita praktikkan dengan mudah. Pertama, kita membutuhkan sebuah medan magnet permanen berbentuk U atau dua buah medan magnet batang, sebuah kabel yang elastis atau gampang dibelokkan, dan juga sebuah baterai. Untuk ilustrasinya, mari kita lihat pada gambar berikut. Nah, teman-teman, jika kita perhatikan, jika saklar ditutup, maka kabel di antara dua kaki magnet yang semula lurus akan menjadi berbelok. Kemudian, pada kondisi di mana hubungan kabel ke kutub baterai ditukar, maka arah belokannya juga akan terbalik. Jika kita lihat pada kondisi A, di sini terdapat hubungan kabel ke kutub positif, sedangkan untuk kondisi B terdapat hubungan kabel ke arah kutub negatif, maka arah mereka pun akan berlawanan, seperti itu. Nah, belokan kabel ini disebabkan oleh adanya gaya yang bekerja pada kabel ketika arus itu mengalir. Gaya itulah yang kita sebut dengan gaya Lorentz. Jika kita mempraktekkan dengan lebih banyak baterai, maka tentunya arus listrik yang mengalir juga akan semakin besar, sehingga gaya Lorentz akan semakin besar. Akibatnya, kabel membeloknya pun akan semakin besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi satu Tesla. Jika arah arus dan arah medan magnet saling tegak lurus, maka gaya Lorentz pada kawat tersebut tentunya memenuhi persamaan F sama dengan I dikali L dikali B. Kita bayangkan kembali, terdapat satu kawat yang dialiri 1 ampere dan panjang kawat yang dikenai medan magnet adalah 1 meter. Maka,
Misalnya itulah medan magnet sama dengan 1 Tesla. Jika gaya yang bekerja pada kawat adalah 1 Newton. Itulah definisi dari 1 Tesla. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Arga. Ya, materinya dilanjutkan oleh saya. Materi selanjutnya itu adalah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dan pembelokan lintasan muatan dalam medan magnet. Nah, kita bahas yang gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dulu. Oke, muatan yang bergerak itu menghasilkan arus listrik. Nah, demikian juga muatan yang bergerak dalam medan magnet juga mengalami gaya Lorentz persis seperti kawat berarus dalam medan magnet. Nah, gaya Lorentz pada kawat itu sebenarnya adalah superposisi atau penyebelahan dari gaya Lorentz pada semua yang mengalir di dalamnya. Nah, dasarnya itu adalah gaya Lorentz adalah gaya yang dilakukan oleh medan magnet pada muatan listrik yang sedang bergerak. Untuk rumusnya sendiri itu dia adalah turunan dari hukum Lorentz yang dijelaskan oleh teman saya dengan sedikit perubahan. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada 2. Untuk yang pertama itu adalah kalau mau menentukan arah dan nilainya, kita menggunakan vektor, yaitu vektor F itu sama dengan Q vektor V cross product vektor B. Nah, kalau hanya menentukan nilai arahnya saja, itu hanya menggunakan biasa aja, yaitu F sama dengan Q V B sin theta. Dengan F-nya itu adalah gaya Lorentz, yaitu Joule. Habis itu muatan partikel itu Coulomb, V kecepatan muatan itu meter per second, B itu kuat medan magnet Tesla, dan theta itu adalah besar sudut antara V dan B. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada sebuah muatan yang jalan yang kecepatan V. Nah, di sekitarnya itu ada medan magnet dan akan terjadi gaya Lorentz. Gaya Lorentz-nya seperti ini. Gaya Lorentz-nya tegak lurus dengan si V-nya. Nah, untuk kalau misalkan medan magnetnya itu ke arah luar dan muatannya itu adalah plus, dia gaya Lorentz-nya itu ada ke atas dan lintasannya itu akan membengkok ke atas. Kalau yang minus, yang kalau misalkan Q-nya minus, dia lintasannya ke bawah. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pembelokan lintasan muatan dalam medan magnet. Nah, dari materi sebelumnya itu, gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan kecepatan vektor V. Ini identik dengan kondisi pada gerak melingkar beraturan, di mana gaya selalu mengarah ke pusat lingkaran, sementara gerak selalu menyinggung lintasan. Nah, dasarnya adalah muatan yang masuk ke dalam medan magnet dengan gaya arah tegak lurus akan membentuk lintasan lingkaran. Nah, karena lintasan berbentuk lingkaran ini, maka pada muatan ada gaya sentripetal yang dimana rumusnya itu adalah Fs atau gaya sentripetal itu adalah sama dengan massa dikali kecepatan kuadrat per jari-jari. Nah, sumber gaya sentripetal adalah gaya Lorentz yang dihasilkan oleh medan magnet yang sebesar QVB. Dengan menyamakan nilai kedua gaya tersebut, kita akan memperoleh. Nah, yang pertama kita persamakan dulu Fs sama dengan Fl rumusnya. Habis itu Fs-nya itu tadi adalah mv kuadrat per r. Terus Fl-nya itu adalah QV per B. Nah, karena ada 2 V ini, kita coret V-nya. Habis itu R-nya kita taruh di sisi kanan, V-nya juga di sisi kanan, dan akan menghasilkan rumus M sama dengan QRB per V. Nah, dari persamaan tersebut, jika laju dan kemuatan partikel diketahui, maka dengan mengukur jari-jari lintasan, kita dapat menentukan massa partikelnya. Nah, bergantung pada sudut antara vektor V dan vektor B saat partikel masuk dalam medan, ada 3 jenis lintasan yang mungkin akan terjadi. Kalau yang pertama, itu kasus pertama, itu adalah V tegak lurus dengan B. Seluruh kecepatan tegak lurus medan, sehingga gaya Lorentz maksimum dan konstan. Hasil lintasan itu penuh pada bidang tegak lurus B. Nah, bisa dilihat di sini, muatan itu mengarah ke sini, dan medan magnetnya masuk. Dan akan ada gaya Lorentz ke bawah sini, ke titik pusat lingkaran, dan akan membuat lingkaran penuh. Lalu yang kedua adalah V bersampingan dengan B. Nah, partikel ini tidak mengalami pembelokan atau penggerakan dalam garis lurus. Bisa dilihat ini
B itu adalah menak magnet yang sejajar dengan V, maka force-nya adalah 0 dan tetanya juga berarti 0. Nah, ini kasus ketiga itu adalah V miring terhadap B, atau enggak 0 atau enggak theta kurang dari 0 kurang dari 90. Nah, kecepatan diuraikan menjadi komponen sejajar B yang tidak dipengaruhi dan komponen tegak lurus B yang menghasilkan gerak melingkar. Nah, kombinasinya itu menghasilkan lintasan helix atau spiral. Ini seperti ini, B-nya itu tidak tegak lurus dengan V, tapi dia itu ada sedikit penaikan. Jadinya lintasannya itu hanya spiral, tidak lingkaran penuh, tidak apa. Mungkin segitu aja untuk materi saya. Nanti dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Padlam Perkasa Alam dengan NIM 2509941. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa soal mengenai materi gaya Lorentz, definisi 1 Tesla magnetik, gaya Lorentz pada muatan bergerak, pembelokan lintasan muatan dalam medan magnetik. Referensi dari soal-soal yang saya kerjakan atau ambil di buku Halliday and Walker 2014. Nomor 1 diketahui massa M sama dengan 10 gram, kita ubah menjadi 0,01 kg. Terus muatan I sama dengan 80 new C sama dengan, kita ubah menjadi 80 X 10 min 6 C. Kecepatannya I sama dengan 20 km per second, kita ubah menjadi 2 X 10 4 meter per second. Gravitasinya kita ambil 9,8 meter per second kuadrat. Ini tuh arahnya ke bawah. Konsep partikel, kecepatannya konstan, pressure dan gaya sama dengan 0. Kesimpulan gaya Lorentz sama dengan gaya berat FB sama dengan FG. Kita tulis rumus Lorentz FB sama dengan VB. Terus ini rumus berat, rumus gaya berat FG sama dengan FG. Berarti ini teh VB sama dengan FG MG. Tuh OB sama dengan MG. Kenapa gaya gravitasi bisa seimbang dengan gaya Lorentz? Karena gaya gravitasi itu ke bawah, gaya Lorentz itu ke atas. Berarti ini Lorentz, kan ini Lorentz, terus ini plus MG ke atas itu Lorentz, ini ke bawah, gravitasi. Jadi seimbang. Kita mulai di pengerjaan soal B sama dengan MG per QV. B sama dengan 0,01 ini 9,8 set
masukkan 80 kali 10 min 16 min 6 min 2 10 4. Itu hasilnya tuh 0,088 dibagi 1,6. Ini teh berarti B nya tuh 0,06125 Tesla. Karena kecepatan konstan, berarti tidak ada percepatan. Resultan gaya otomatis 0. Terus gaya Lorentz sama dengan gaya berat. Gaya Lorentz sama dengan gaya berat. Dan gaya gravitasi sama dengan gaya Lorentz. Kita tahu dari soal ini medan magnet bisa melawan gaya gravitasi yang membuat jadi seimbang. Terima kasih. Karena masalah durasi video, kita langsung tulis aja soal nomor 2. Sebuah platon bergerak dengan sudut 230 derajat terhadap medan magnet B 260 μ T mengalami gaya magnetik sebesar 6,5 ini. Tentukan itu energi kinetiknya dalam elektron volt dan kecepatan protonnya. Kita diketahui, tulis terus muatan protonnya, terus massa protonnya ini tuh dalam kilogram, terus rumusnya, terus kita kan kecepatan proton, berarti cari kecepatannya. Sin 23, kita sin ubah 23 berarti sin 23 0,39. Kita masukin, hitung lanjut V-nya, hasilnya tuh 40 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Saya di sini akan menjelaskan diagramnya. Diagramnya tuh diagram sudut. Semakin kecil sudut, gaya makin kecil karena dipengaruhi sin tetanya ini. Jadi semakin kecil sudut, gaya juga makin kecil. Kita cari energi kinetiknya pakai setengah mv kuadrat. Kita masukkan substitusi dan hasilnya tuh energi kinetiknya 840 elektron volt. Terima kasih. Kita lanjut nomor 3. Kita menemukan dua vektor V dan vektor B, atau ini tuh V itu kecepatan dan B itu medan magnet. Dengan rumus muatan, kecepatan, medan magnet, terus karena ada vektor kita putuskan untuk kali komponen I. Cara menemukan komponen I dengan perkalian vektor, terus komponen I, komponen J 2, berarti ini ke sini, terus komponen K kita ke sini, terus ke sini, terus dikalikan kecepatan dikali medan magnet, hasilnya segini. Terus kita tentukan gaya elektronnya. Kan ditanyanya awalnya tuh gaya pada elektron, kita jawab gaya elektronnya. Kita substitusi dengan ini, B nya ganti, terus
Terus hasilnya tuh positif arah plus keluar bidang. Yang kedua gaya proton. Gaya proton positif. Kita substitusi, hasil protonnya tuh negatif. Terus proton bisa dibilang proton mengikuti arah kaidah tangan kanan, karena proton tuh positif berarti itu masuk. Kalau elektron tuh negatif, keluar ini ke bawah, negatif. Proton mengikuti kaidah tangan kanan, elektron keluar bidang, jadi negatif.